Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita sudah mencapai pertemuan ketiga, Ustadz ya. Pertemuan ketiga during kajian Timur Tengah, yang mana pada pertemuan pertama kita membahas tentang geopolitik, lalu kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang Turki kemarin, lalu hari ini pembahasan kita tentang Iran. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang, saya hanya akan memberikan mukadimah sedikit saja. Sedikit berbicara tentang Iran, yang mana Iran itu dikenal sebagai negeri para mullah yang semenjak tahun 1979 telah mengalami revolusi dari negara yang berbentuk monarki beralih ke negara yang berbentuk republik. Nah, negara ini sekarang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat Islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut paham teokrasi yang dipimpin oleh seorang mullah. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan memberikan pemateri sebagaimana biasa Ustadz kita tercinta, yaitu Ustadz Firmanda Taufik. Saya akan membacakan sedikit tentang kurikulum kita beliau. Ustadz Firmanda Taufik, SSMA. Halo, cek. Sudah muncul kan suaranya? Iya, masuk suaranya. Halo? Ya, masuk suaranya, Dik. SSMA. Alamat Perumahan Boko Permata Asri B4 nomor 2 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor telepon 085258984680. Email firmandataufik@gmail.com. Kelahiran 3 Oktober 1993. Riwayat akademik, beliau menyelesaikan S1-nya dengan gelar SS di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 menyelesaikan studi magisternya pada studi kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tanpa saya harus berpanjang lebar, langsung saja kita dengarkan diskusi pada malam hari ini biar lebih seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Iran dan kontestasi politik Timur Tengah. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berdiskusi meskipun via online. Secara umum. Baiklah, tidak panjang lebar, saya akan membahas tentang Iran. Sebelum membahas tentang Iran, sebelumnya saya akan membahas bagaimana pengantar dulu ya. Karena sebelumnya, karena membahas Iran ini tentu
banyak hal yang perlu kita ketahui. Baik, kita akan mulai dari bagaimana sejarah Iran ya. Sebenarnya kalau kita membahas sejarah Iran, kita akan bertumpu pada bagaimana revolusi Iran itu sendiri, yaitu semenjak 1979 Iran telah berganti dari sistem pemerintahannya, ya ini menjadi Republik Islam Iran. Kemudian kita ketahui sendiri bahwasanya Iran adalah negara yang berbentuk monarki, kemudian beralih kepada negara yang berbentuk republik. Secara garis besar bahwasanya negara Iran adalah negara yang menerapkan syariat Islam, ya, syariat Islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Selain itu juga pemimpin dari negara Republik Islam Iran ini adalah seorang mullah atau ayatullah dalam kajian politik Islam ya. Jadi mereka paham teokrasi, mana mereka adalah dipimpin oleh mullah atau ayatullah. Selanjutnya, bangsa Iran adalah salah satu ras tertua di dunia ya, yang berasal dari ras Arya, yang merupakan salah satu ras Indo-European yang merupakan salah satu ras di dunia, ras campuran ya. Kemudian bangsa Arya ini bermigrasi ke berbagai wilayah seperti halnya di Asia, di India, dan di berbagai wilayah yang lain. Kemudian kita ketahui sendiri bahwasanya secara konteks peradaban di dunia Islam, kita ketahui bahwasanya Iran memiliki peradaban yang tinggi ya, yakni peradaban di dataran tinggi Iran dimulai sejak 600 tahun sebelum Masehi. Ini ada dua kerajaan, yang pertama Parsa di sebelah selatan dan Medes di timur laut Iran. Oke, baik. Selanjutnya membahas mengenai Iran. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya Iran adalah negara yang bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang kontra dengan Amerika. Mengapa saya sebutkan bahwasanya negara ini kontra dengan Amerika? Karena sejak berdirinya negara ini, memiliki keterkaitan dengan Amerika. Karena Amerika ini sebenarnya sejak pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi, antara Iran dan Amerika sudah sejak lama bekerja sama. Kemudian setelah berabad lamanya, Iran ini bersatu menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1501 Masehi,
di bawah dinasti Safawi yang menjadikan Islam Syiah sebagai ajaran resmi Iran. Kemudian Iran menjadi monarki dan diperintah oleh seorang shah dari tahun 1501 sampai dengan terjadinya revolusi Islam yang saya sebutkan tadi itu pada tahun 1979. Kemudian sebenarnya kalau kita melihat sejarah Iran tahun 1921 Masehi terjadi kudeta militer oleh Reza Pahlavi tadi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Hajar sebagai pewaris terakhir dinasti Hajar. Oke. Dari sini kita ketahui bahwasanya revolusi Islam di Iran ini dilakukan oleh Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini. Kemudian Iran dari masa ke masa kemudian melalui berbagai fase dari pra dan pasca revolusi, kemudian kebijakan luar negeri Iran dan diplomasi yang terjadi dari masa ke masa, terutama kepada negara-negara superpower ya. Seperti halnya Amerika Serikat, Inggris, Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Iran. Kemudian yang selanjutnya mengenai Iran dan kontestasi politik di Timur Tengah. Karena Iran sendiri adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang kontra dengan Amerika Serikat, maka berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Iran ini kemudian membuat ketegangan di antara dua negara ini. Seperti halnya yang terakhir kemarin mengenai terbunuhnya salah satu jenderal Iran yaitu Qasem Soleimani. Ini adalah salah satu jenderal tertinggi Iran. Ia adalah jenderal tertinggi pasukan Al-Quds. Pasukan Al-Quds ini salah satunya menjadi pasukan yang membahas menumpas ISIS di Irak dan Suriah. Kemudian yang kedua, revolusi Iran merupakan momentum gerakan Islam dan trigger politik Islam di Timur Tengah. Kita ketahui sendiri bahwasanya revolusi Iran ini merupakan trigger. Jadi momentumnya itu terjadi di Iran. Memang secara garis besar bahwasanya revolusi Iran ini sangat berpengaruh dalam kajian Islam dan dunia Arab sendiri. Karena ini juga menjadi salah satu revolusi paling dahsyat dalam dunia Islam. Selanjutnya mengenai Iran, ya ini terkait dengan basis militer yang ada di Timur Tengah. Iran ini secara statistik memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Bisa diketahui dari data yang ada bahwasanya Iran adalah salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang stabil di Timur Tengah. Maka Iran ini juga menjadi salah satu negara dengan basis militer terkuat di Timur Tengah. Kemudian yang keempat, Iran berada di urutan keempat sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Ini bisa di cross check datanya bahwasanya Iran ini berada di urutan keempat, yang ketiga Irak, yang kedua Saudi, yang pertama Uni Emirat Arab kalau salah. Yang kemudian yang kelima, Iran memiliki cadangan minyak sebesar 158.400 juta barrel. Kemudian apabila kita kerucutkan lagi bahwasanya kontestasi Iran dan Arab Saudi menjadi isu penting untuk dikaji karena terkait kebijakan politik luar negeri kedua negara ya.
Ini juga saya pernah tulis dalam jurnal saya mengenai kontestasi Iran dan Arab Saudi terkait dengan politik luar negeri dua negara, karena Iran dan Arab Saudi ini adalah dua negara yang menjadi rival ya, terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, agama, militer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh mengenai Iran ingin show up atau ingin memperlihatkan kepada negara-negara kawasan Timur Tengah bahwasanya ia adalah pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Ini bisa diketahui bahwasanya memang Iran ini menjadi salah satu negara yang dapat dikatakan selalu memberikan sumbangsi dan bantuan dalam bentuk politik ataupun dari segi yang lain. Kita ketahui sendiri bahwasanya negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kontra dengan Amerika Serikat adalah Iran. Dan satu-satunya negara yang tidak memiliki pangkalan militer adalah Iran. Karena memang Iran ini tertutup dengan Amerika Serikat. Bahkan Iran menjadi salah satu negara yang diembargo secara ekonominya oleh Amerika Serikat. Baik, selanjutnya mengenai hubungan Iran Arab Saudi antara rivalitas dan konstelasi politik Timur Tengah. Mengapa saya lebih mengarah ke hubungan antara Iran dan Arab Saudi? Karena memang ada berbagai elemen ataupun faktor yang membuat Arab Saudi dan Iran diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Yang pertama bahasanya pasca revolusi Iran mengalami banyak perubahan fundamental dan perubahan itu berdampak pada kebijakan luar negerinya. Yang pertama bahasanya ambisi Ayatullah Khomeini untuk memperluas pengaruhnya ke negara-negara kawasan seperti Suriah, Lebanon, dan Yaman. Yang kedua, sikap Iran yang secara frontal melakukan sikap anti Amerika Serikat dan Barat. Hal inilah yang kemudian membuat hubungan antara Arab Saudi dan Iran ini menjadi renggang, dan ada berbagai kepentingan yang lain, terutama karena perbedaan kepentingan sekte atau ideologi kedua negara. Karena Iran menganut Syiah dan Arab Saudi menganut Wahabi, ataupun ada yang juga Sunni. Kemudian kepentingan militer juga, karena perbandingan militer kedua negara ini bisa dikatakan memang cukup kuat meski ada berbagai kepentingan di dalamnya, seperti halnya Arab Saudi karena dia memasok pasukan dan senjata untuk Yaman, dan kemudian Houthi yang merupakan sentaran yang didanai juga oleh Iran. Terjadi proxy war antara Iran dan Arab Saudi. Kemudian yang kedua, kedekatan hubungan Iran dengan Rusia. Mengapa saya lebih mengarah kedekatan hubungan antara Iran dengan Rusia? Karena memang hubungan Iran dan Rusia ini dapat dikatakan adalah hubungan yang sangat akur ya, berbeda dengan Iran dengan Amerika Serikat yang sering mengalami ketegangan dan kontra karena terkait perbedaan ideologi, politik, dan lain sebagainya. Kerjasama yang dilakukan oleh Iran dan Rusia salah satunya adalah kerjasama pembangunan nuklir dan bidang ekonomi ya. Pada tahun 1995, kedua negara melakukan pertemuan yang dilakukan oleh Viktor Mikhailov. Ini adalah salah satu petinggi di Rusia Ministry of Atomic Energy dan Atomic Energy Organization of Iran yang diwakili oleh Reza Ainullahi di bawah naungan IAEA. Nah, ini adalah salah satu kerjasama dalam nuklir. Selanjutnya terkait dengan Iran, sebenarnya
sangat panjang dan perlu dibahas secara luas ya, karena memang pembahasan Iran dan konstelasi politik Timur Tengah sungguh membutuhkan kejelian dan sebuah penelitian yang mendalam ya. Karena saya pernah menulis tentang kebijakan luar negeri Rusia, terutama terkait dengan rivalitas Iran dan Arab Saudi. Karena memang Iran yang sangat dekat dengan Rusia dan Amerika sangat dekat dengan Saudi Arabia, maka terjadi perbenturan kepentingan politik antara Rusia dan Amerika Serikat dan Iran dengan Saudi Arabia. Demikian kurang lebihnya saya akhiri ya, karena yang saya siapkan tentang materi Iran ini terkait kontestasi politik bahkan juga sangat luas, karena maka saya mengambil poin-poin yang menurut saya penting. Terima kasih. Silakan Mas Ahmad. Ya, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali, menarik pembahasan hari ini. Kita tanpa perlu berlama-lama langsung kita buka forum diskusi ini dengan tanya jawab, tapi dan juga boleh bentuk tanggapan. Tanya jawab pada diskusi ini bisa diketik dan juga bisa melalui WA ataupun Zoom chat, atau yang ingin menyampaikan langsung juga boleh. Mari kita buka dari sekarang. Pertama saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah ditulis. Kemudian di sini masih ada satu pertanyaan ya. Kemudian nanti apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan sebelum pertanyaan dijawab semua. Yang pertama pertanyaan dari saudara Yasmina Mira. Dia bertanya, apakah Assalamualaikum Ustadz, untuk antum, menurut antum, mohon maaf, menurut antum taktik politik apa yang digunakan oleh Iran dan perlu digunakan di Indonesia? Itu pertanyaan pertama dari Yasmin Namira untuk Ustadz Firmanda. Kalau antum mau jawab langsung, tafadhol Ustadz. Oke. Baiklah. Pertanyaannya apa kepentingan politik Iran ya? Bukan Ustadz. Jadi taktik politik apa? Taktik politik ya? Yang digunakan oleh Iran dan bisa digunakan di Indonesia. Yang perlu digunakan di Indonesia. Itu bisa ditiru. Jadi. Baiklah. Sebenarnya taktik politik Iran bisa dikatakan merupakan politik yang mutlak ya, karena di salah satu negara Timur Tengah yang menganut kebijakan politik luar negerinya itu berdasarkan teokrasi, dan kemudian kebijakan politik yang dilakukan oleh Iran ini adalah kebijakan politik yang apabila diekspresikan atau diimplementasikan oleh negara-negara Islam terutama, ataupun negara yang mayoritas Islam, itu bisa dikatakan bahwasanya Iran ini menganut kebijakan politik yang jadi salah satu negara di Timur Tengah yang kebijakan politiknya sangat rigid ya, jadi tetap tidak pro Amerika, itu adalah Iran. Kita ketahui sendiri Arab Saudi misalkan. Arab Saudi adalah negara yang menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat di Timur Tengah, tapi Iran tidak. Iran selalu menolak ataupun kontra dengan Amerika Serikat. Ini bisa dibuktikan dengan masanya Ahmadinejad. Pada masa Ahmadinejad itu Amerika Serikat ingin mengajak kerjasama dengan Iran terkait dengan nuklir, dengan ekonomi,
ataupun kerjasama terkait dengan minyak. Tetapi pada masa Ahmadinejad sangat bersikeras berusaha menolak terkait kerjasama kedua negara ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari kebijakan-kebijakan Iran ya, itu sangat menganut sistem teokrasi karena negara ini adalah negara Islam yang menganut Islam sebagai implementasi dalam pemerintahan. Mungkin kalau di Indonesia tidak bisa secara 100% ya, karena memang Indonesia meskipun republik dengan mayoritas Islam kan, karena tidak bisa memasakkan kebijakan politiknya untuk kepentingan umat Islam saja, karena memang Indonesia banyak sekali agama yang dianut. Kalau secara konstitusional ada 5, meskipun ada juga aliran-aliran yang lain ataupun penghayat kepercayaan, tapi secara garis besar bahwasanya memang Islam di Iran dan di Indonesia secara ekspresi keberagaman memang sangat berbeda, karena memang mereka mayoritas Syiah, di Indonesia mayoritas Sunni. Seperti itu, Mas Ahmad, jawaban dari saya. Iya, terima kasih, Ustaz. Oke, pertanyaan kedua masih belum muncul ya di Zoom chat ataupun di grup WA. Mungkin bisa disampaikan di grup WA ataupun chat Zoom, ataupun langsung saja, lebih fleksibel untuk diskusinya agar ramai dan interaktif ya. Silakan bagi yang ingin menyampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ayum. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah luar biasa. Ya, ini menarik nih, Bung Firman. Pemaparan tentang konstelasi di Timur Tengah ini harus selalu kita memang diskusikan. Karena selalu terjadi perkembangan-perkembangan yang meningkat dari eskalasi ini terus. Suaranya agak digerasin, Mas. Gimana? Sudah terdengar? Agak digerasin. Ya. Sudah bagus? Ya. Sudah bagus, Ustaz. Silakan Mas. Ya, saya melihat bahwa Iran ini mencoba untuk membangun sebuah paradigma baru tentang terbentuknya sebuah negara Iran ini, mulai dari proses revolusi yang cukup panjang dan melelahkan ya. Artinya dia mau mencoba menjadi starting point di Timur Tengah, karena mereka dari Iran ini sesungguhnya memiliki, kalau saya melihat ya, ada dia negara yang memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Pertama, mereka berasal dari Persia, kemudian dia memiliki ideologi sebuah kekuatan basis sekte yang yaitu Syiah. Kemudian dia memang berbeda dengan negara-negara Arab yang lain yang bisa dibilang berserakan ya, tidak mencoba untuk memformulasikan tentang Arabisme sendiri, tentang kekuatan Arab yang bisa mereka
bergabung dengan menyatukan sebuah paradigma bersama tentang Arabisme, tapi lagi-lagi Iran ini muncul di Timur Tengah sebagai kekuatan yang cukup besar ya, ketika mereka mampu berdiri tanpa harus merangkul Amerika. Meskipun belakangan sesungguhnya mereka pelan-pelan membangun kebijakan-kebijakan politik luar negeri terhadap Rusia, tapi itu bisa dibilang cukup berjalan lambat dan tidak hanya sebenarnya muncul pada saat momentum-momentum ketika Iran mengalami sebuah ketegangan atau ingin melakukan sebuah pembangunan keterkaitan untuk memperkuat relasi dengan negara-negara yang didukung. Contoh kita lihat di Rusia itu, di Suria itu ya Iran memang bisa bilang all out ya dari segi materi pun non materi, sungguh sangat bekerja keras dalam mempertahankan Bashar Assad. Ada sebenarnya yang cukup menarik di sini bahwa Iran mencoba untuk membangun bisa dibilang istilahnya itu national interest ya. National interest itu kepentingan nasionalnya itu ada yang kita bisa lihat dari yang pertama itulah defense interest, kepentingan pertahanan dia. Kemudian ada yang disebut dengan economy interest, kepentingan ekonomi. Yang ketiga adalah world order interest, kepentingan tata internasional. Dia muncul sebuah negara yang ingin mencoba untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional. Ya lagi-lagi pasti menguntungkan bagi negaranya. Dan kemudian yang terakhir adalah yang cukup kuat ini adalah ideological interest. Ini termasuk sebuah teori ya dari Nathaniel yang membagi kepentingan muslim menjadi 4. Saya melihat bahwa ini mencoba membangun Iran ini, kalau kita melakukan pendekatan ini yang lebih kelihatan di Suria itu adalah, kalau saya lihat dari berbagai negara Arab itu ya, saya mencoba melihat dari ideological interest, kepentingan ideologi, yaitu kesyiaan itu. Coba kita lihat di Suria, mereka mencoba untuk mempertahankan Bashar al-Assad, walaupun sesungguhnya Bashar al-Assad itu dari kelompok Syiah Alawit yang jauh berbeda. Saya tidak terlalu dalam memahaminya. Itu cuman starting point-nya adalah mereka meskipun hanya Alawit itu adalah hanya irisan-irisan dari ideologi Syiah, tapi menjadi sebuah kekuatan yang menjadi itu, ada kekuatan itu. Nah, merembes kepada negara-negara lain termasuk di Lebanon yang mencoba untuk membangun basis yang kuat adalah Hizbullah. Saya pikir Hizbullah bertahan dengan keberadaannya itu tidak lepas dari kekuatan ideologi interest ya, kekuatan ideologisnya itu. Nah, ekspansinya itu kan terasa di Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi pun kita melihat bahwa dihukum mati salah satu ulama Syiah itu, saya lupa namanya, nanti bisa diingatkan lagi. Nah, itu kan muncul dari sebenarnya ada gelombang perlawanan terhadap otoritarianismenya dari pihak kerajaan ya, dari Arab Saudi itu sendiri. Dan karena di sisi lain ada kelebihannya ya, Iran mampu memunculkan negara Islam yang masih demokratis ya, karena pemilihan presiden masih berjalan, masih kelihatan. Dan ini mungkin ya memungkinkan sebenarnya kalau kita melihat bahwa Amerika itu kan cenderung selain Arab Saudi ya, saya nggak tahu ini konstelasinya. Cuman kalau sebuah negara terbentuk dalam sebuah proses demokratis, nah ini biasanya Amerika cukup pelan untuk menginjakkan kaki atau melakukan sebuah perlawanan. Rata-rata ya Amerika cukup keras terhadap negara-negara yang otoriter, yang cukup jauh dari proses demokratis. Tapi ini spesial untuk Arab Saudi, mungkin berbeda ya, mungkin karena ada kepentingan. Itulah politik ganda di Amerika itu sendiri. Kemudian konstelasinya kemudian kita lihat di
Palestina ya. Kalau dari Ahmadinejad sendiri kan cukup sangat keras, lantang suaranya saja. Kalau saya sih lantang saja mengatakan bahwa Israel harus dibumi hanguskan di dunia. Saya bukan tahu teksnya seperti apa, saya pernah menemukan itu. Artinya saya pikir ada beberapa hal itu yang menjadi poin penting bahwa dengan ideologi yang Syiaan itu menjadi solidaritasnya di warga Iran itu sendiri, yang kemudian mereka punya Persian itu sendiri. Ini saya pikir menjadi sesuatu yang bisa menarik didiskusikan ke depan Iran dengan kebijakan politik luar negerinya terhadap Amerika dan terhadap kawan baiknya itu Rusia dan Cina. Mungkin seperti itu, Mas Firman, sedikit hanya menambahkan. Terima kasih, Mas. Siap senior. Silakan Mas Firman. Baik, memang benar apa yang dikatakan Mas Ayung. Mas Ayung ini juga kajiannya kemarin jurnalnya di mana Mas yang tembus tentang Iran tuh, Iran sama Arab Saudi? Di UMY. Di UMY ya? Enggak semua. Apa? Ya UMY. Ya, jurnalnya apa? Ya politik apa gitu, saya lupa lagi. Ya. Jadi sama sih. Memang ya. Saya juga menulis tentang Iran dan Arab Saudi, tapi saya lebih ke kebijakan luar negeri Rusia ya, karena memang keterkaitan antara Iran Rusia lebih dekat ketimbang kedekatan antara Iran dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat lebih dekat dengan Arab Saudi karena kepentingan politiknya. Bisa dikatakan bahwasanya proxy war ini memang sangat seru karena antara Iran dan Arab Saudi ini seperti halnya air dan minyak ya, karena kedua negara ini memiliki kepentingan yang berbeda yang saya sebutkan tadi. Bisa diakses juga terkait kebijakan Rusia ini di jurnal MAIS kalau saya, Middle Eastern and Islamic Studies di UI. Kebetulan juga itu juga terbit 2018-2019 lupa ya. Itu menjelaskan bahwasanya memang Iran dan Arab Saudi secara kontestasi politik itu sangat kentara ya, karena memang perbedaan ideologi tadi yang Dimas Ayung mungkin juga jurnalnya juga membahas tentang perbedaan ideologi ya, sekte antara Syiah dan Wahabi ataupun Sunni ya. Tapi sebenarnya kebijakan Rusia yang saya teliti itu lebih besar itu porsinya itu kepada basis ekonomi dan nuklirnya, karena memang Iran ini lagi mengembangkan teknologi nuklir, kemudian oleh Amerika itu semacam dilarang gitu ya, karena memang nuklir ini juga sangat berbahaya bagi Amerika Serikat, dan Iran sangat bersikeras dengan kebijakan nuklirnya ini. Dan saya juga membahas bagaimana kontestasi ekonomi antara Iran dan Arab Saudi ini sangat jelas terjadi, karena memang mereka sama-sama penghasil minyak terbesar di Timur Tengah, kemudian juga dari segi militernya juga bisa dikatakan Iran dan Arab Saudi memasok untuk kepentingan dalam negeri ataupun luar negerinya, karena Iran sangat dekat dengan Syiah Houthi, dan Arab Saudi sangat dekat dengan Amerika Serikat, dan juga membacking di bawah Amerika Serikat, karena Arab Saudi kepentingannya bisa dikatakan dekat dengan Amerika Serikat. Kalau dikatakan bahwasanya dari masa ke masa memang
kebijakan-kebijakan luar negeri, Iran sangat berkaitan dengan kepentingan politik negara ya. Seperti halnya kemarin saya membahas tentang Turki, bahwasanya memang tidak bisa terlepas bahwasanya national interest itu mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya. Terkait juga dengan kepentingan ideologi dan sekte itu juga menjadi faktor penting dalam sebuah negara ya, karena memang perbedaan ideologi sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan politik dihasilkan. Selanjutnya terkait dengan national interest, memang setiap negara memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda. Kan Indonesia sendiri secara politik luar negeri memang aktif, tidak memihak antara barat dan timur, sehingga netral ya. Terkait dengan kasus-kasus ataupun permasalahan di Timur Tengah, memang Indonesia tidak serta-merta ikut terjun di dalamnya, karena memang politik di Timur Tengah sangat kompleks ya, heterogen, karena perbenturan dari negara-negara yang berkonflik dan politik yang sangat tensinya sangat tinggi, sehingga Indonesia mungkin belum bisa memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam prospek politik di Timur Tengah. Kita ketahui sendiri misalkan terkait dengan konflik Israel-Palestina, karena Indonesia salah satunya dulu sejak merdeka itu diakui oleh Palestina, maka Indonesia juga getol sekali dalam memberikan dukungan terkait kemerdekaan Palestina. Tapi memang tidak serta-merta meskipun Indonesia masuk ke dalam kumparan itu sehingga bisa memberikan kontribusi besar dalam prospek politik di Palestina, karena memang juga Amerika sangat berperan aktif, intervensi Amerika di situ. Seperti halnya yang menjadi viral ya terkait dengan deal of the century ya, yang dilakukan oleh Donald Trump terkait pembagian kekuasaan wilayah antara Israel dan Palestina, itu sangat merugikan orang-orang Palestina, karena memang Palestina itu ingin disingkirkan oleh Israel, dan memang secara politik, kedekatan politik antara Israel dan Amerika Serikat, Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sangat dekat, terkait dengan lobby Yahudi dan sebagainya juga bisa mengaruhi kebijakan politik antara Israel dan Palestina. Demikian mungkin Mas Ayung, banyak sekali sebenarnya Mas. Siap. Silakan Mas Ahmad, yang lain. Ya, silakan. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan lain. Atau Mas Ayung mungkin ingin menanggapi lagi. Juga diperbolehkan, Mas. Apa-apa yang lain dulu. Nanti kita lanjut sharing. Tadi belum direspon ya, apa namanya, politik apa yang bisa diterap menurut politik apa yang digunakan oleh Iran dan perlu digunakan di Indonesia ya. Ya ini mungkin semangat spiritnya ada agak sulit ya, karena mereka spirit kesusiannya itu cukup tinggi gitu. Berbeda dengan Indonesia yang sebenarnya juga menjadi pro kontra ya, ketika menjadikan Islam sebagai agama, sebagai apa namanya, gerakan politik. Meskipun ada yang menggunakan, tapi ya kita lihat kemarin kan juga mengalami kekalahan. Nah, berbeda dengan Iran yang sesungguhnya
mengalami kekecewaan, mengalami rasa ketidakpuasan dari apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya ya. Karena mereka bergerak secara revolusi, secara matang dengan doktrinisasi Syiah itu, saya pikir itu yang menjadi kuat di sana. Ya, betul sekali. Termasuk dengan proses apa istilahnya itu, yang mereka kan memiliki presiden di atasnya masih memiliki imam ya, memiliki imam itu yang kalau nggak salah 12 apa berapa itu ya. Nah, mereka juga melakukan setiap kebijakan juga pertimbangannya dari situ. Jadi ada otoritas keagamaannya itu terasa ya di sana dengan proses kebijakan-kebijakan itu juga sangat diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari para imam ya, itu yang mungkin sulit ya kalau kita terapkan di Indonesia. Intinya memang proses demokrasinya berbeda, meskipun pemilihan presiden berjalan, tapi juga mereka memiliki otoritas lain untuk menunggu atau memastikan kebijakan itu tidak mesti harus keluar dari presiden itu sendiri. Di atas harus ada terkonfirmasi gitu. Kira-kira teknisnya seperti itulah. Ya, betul. Itu ada yang angkat tangan itu. Silakan. Ya, tapi sebelumnya udah ada yang bertanya dulu ini melalui chat, Ustaz. Saya sampaikan dulu ya. Oke. Setelah ini Mas Modes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Muhammad Fikrul Umam. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya, sangat menarik untuk didiskusikan. Pertanyaannya, apakah kontestasi antara Iran dan Arab Saudi hanya dalam bidang politik atau mengalami ekspansi dalam hal-hal lain seperti ekonomi, sosial, dan agama? Kemudian, apakah kontestasi antara Iran dan Arab Saudi ini memberikan dampak terhadap negara-negara Islam di luar Timur Tengah seperti Pakistan dan Indonesia? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Muhammad Khairul Umam. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebenarnya spektrum elemen yang terjadi antara hubungan Iran dan Arab Saudi memang sangat luas sebenarnya. Secara tadi yang saya sebutkan terkait dengan politik, ideologi, terus kemudian militer, ekonomi dan sebagainya memang sangat luas. Secara garis besar memang perbedaan ideologi yang sangat kentara ya, karena memang Syiah dan Wahabi itu berbeda. Antara Syiah dan Sunni itu sangat berbeda. Jadi ekspresi dalam beragama pun juga berbeda. Memang kalau di Indonesia sendiri sangat perbedaan itu kemudian menjadi sebuah ancaman. Misalkan di Indonesia mayoritas warganya ya karena memang beragama Islam, jadi dan Islamnya adalah Islam Sunni, kemudian ada Syiah seperti halnya kasus Sampang yang sempat geger dulu itu menjadi salah satu kasus yang mencederai tentang perbedaan sekte ataupun ideologi. Di Indonesia yang dikenal sebagai negara yang ramah dan terbuka ya dengan berbagai aliran, mazhab dan sebagainya. Tetapi kalau kita ketahui dari perbedaan ideologi, kemudian secara politik karena memang kedua negara ini memiliki kecenderungan politik yang berbeda, misalkan dari segi penghasil minyak. Ya, memang ini adalah rivalitas dalam bidang ekonomi karena produsen minyak di Timur Tengah sangat ditentukan oleh kedua negara ini. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan misalnya proxy war antara Amerika dan Iran, Amerika yang membacking Arab Saudi dan
Iran dipegang oleh Iran dipegang oleh Rusia, ini kemudian menjadi perseteruan atau kemelut politik dua negara ini. Yang saya sebutkan juga kebijakan-kebijakan politik luar negeri Iran dan Arab Saudi, bisa dikatakan memang kebijakan politiknya berdasarkan kepentingan dalam negeri atau national interest. Terkait kebijakan luar negerinya juga terkait dengan bagaimana keuntungan yang dihasilkan atau didapatkan oleh masing-masing negara. Misalkan Iran, karena memang Iran ini menjadi salah satu penghasil produsen minyak terbesar keempat, dan Saudi juga menjadi produsen minyak tertinggi di Timur Tengah, karena ini juga sangat terjadi kontestasi. Kemudian secara sosial, karena memang perbedaan wilayah dan perbedaan secara tadi yang saya sebutkan sektenya tadi, jadi mempengaruhi bagaimana keseharian masyarakat sana. Memang secara garis besar ini juga mempengaruhi berbagai sektor yang lain, karena memang sektor politik dan agama itu masuk ke dalam sebuah pertarungan kedua negara, itu sangat terasa sekali perbedaan dan perbenturannya itu ya. Apakah Iran dan Arab Saudi itu memiliki daya persebaran ke berbagai negara, seperti halnya tadi di Pakistan ataupun negara-negara yang lain, Islam yang lain, bisa dikatakan memang sebuah negara itu dipengaruhi oleh tadi yang saya sebutkan sekte ataupun ideologi. Seperti halnya Sunni itu tersebar ke berbagai negara, di berbagai wilayah, di berbagai negara di dunia, ataupun Syiah juga dianut oleh negara-negara Islam ataupun negara yang menganut Islam sebagai mayoritas ya. Meskipun secara praktek keberagamannya oleh kalangan Islam Sunni dianggap telah keluar dari ajaran Islam sendiri. Tetapi memang kepentingan-kepentingan yang terjadi dan faktor yang menjadi pemicu antara Iran dan Arab Saudi ini memang secara sejarah seperti itu. Dan berbagai kebijakan-kebijakan kedua negara itu juga sangat kontra dengan terkait dengan hubungannya, karena memang Iran sebagai negara penganut Syiah, mayoritas Syiah, dan Arab Saudi sebagai penganut Wahabi. Seperti itu mungkin Mas jawaban dari saya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Mas Moses yang tadi telah angkat tangan. Oke, selamat malam. Saya cuma ingin menanggapi mengenai topik yang kita bahas hari ini. Memang ya kontestasi politik di Timur Tengah ini cukup seru ya. Memang bisa dikatakan hubungan antara Iran dan Arab Saudi ini seperti hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa Perang Dingin dulu. Ya bisa dikatakan, bahkan bisa dikatakan konflik Suriah dan konflik Yaman ini seperti Perang Korea dan Perang Vietnam versi Timur Tengah begitu. Terjadi perebutan pengaruh antara Arab Saudi dan Iran, dan memang nggak bisa kita sangkal bahwa agama ikut jadi bahan propaganda mereka, menjadi salah satu unsur yang ikut dimainkan untuk berebut pengaruh antara Arab Saudi dan Iran, di mana Iran memainkan kartu Syiah sebagai kartu politik mereka, sedangkan Arab Saudi menggunakan kartu Sunni sebagai kartu mereka untuk berebut pengaruh di Timur Tengah. Dan bisa kita lihat sendiri, memang pada faktanya Iran sangat getol membantu mempertahankan Bashar al-Assad
Assad sebagai presiden di Suriah, dan juga Iran juga ikut membantu Hizbullah dan juga perlawanan pasukan Houthi di Yaman melawan Arab Saudi. Ya, tadi saya juga ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Yasmin Amira. Sebenarnya ada satu hal yang saya kurang setuju, taktik politik yang dipakai oleh Iran, di mana Iran ini menggunakan taktik politik pan-Syiah, di mana Indonesia ini tidak boleh menerapkan taktik ini ke negara kita, karena ya kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif, sehingga Indonesia tidak boleh memainkan agama sebagai kartu, karena memang dari awal memang Indonesia ini kan juga bukan negara Islam begitu. Dan makanya dulu pun juga pernah ada ini kan semacam kayak sindiran, loh Malaysia saja ikut koalisi militer negara Islam yang saya lupa, yang memprakarsai dulu kalau tidak Arab Saudi ya ini siapa, Turki, saya lupa siapa yang memprakarsai. Nah memang karena Indonesia, kenapa memang negara Indonesia tidak ikut koalisi militer negara Islam seperti itu yang sebelumnya sempat digagas oleh Arab Saudi atau Turki tersebut. Ya itu aja Mas Firman, terima kasih. Oke. Silakan Mas Firman. Jadi memang secara garis besarnya tadi Mas Moses kurangnya. Ya secara garis besar ya bisa dikatakan kontestasi politik di Timur Tengah ini seperti perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu. Cuma bedanya sekarang ideologinya bukan lagi kapitalisme melawan komunisme, tetapi antara bisa dikatakan Sunni dan versus Syiah. Karena ya gitu. Terima kasih. Iya Mas. Sebenarnya memang kontestasi antara Iran, Arab Saudi, Amerika dengan Rusia yang dulu adalah Uni Soviet ini adalah sebuah kontestasi politik sejak Perang Dunia II ya, karena memang ini bisa dikatakan perseteruan lama yang kemudian berlanjut sampai sekarang di era sekarang, karena memang kedua negara antara Rusia dan Arab Saudi, Rusia dengan Amerika Serikat ini sebetulnya rivalitas sejak dulu sampai sekarang. Dan itu pun juga dari segi kajian Timur Tengah memang ini berkaitan dengan the clash of civilization ya. Ini adalah perbenturan peradaban, karena Uni Soviet dan Amerika Serikat dulu sempat terjadi perseteruan perang dunia itu, dan ini juga berlanjut sampai sekarang sebenarnya, tapi lebih soft ya, karena memang perbenturannya sekarang proxy war-nya itu Iran dan Arab Saudi. Saya katakan memang kontestasi politik Timur Tengah itu sangat luas kajiannya, dan bagi pengamat Timur Tengah, peneliti Timur Tengah ataupun para sarjana Timur Tengah yang mengkaji tentang ini memang sangat luas sekali, dan itu pun perlu kajian mendalam untuk melihat kontestasi ini, karena memang Timur Tengah itu carut marut secara politiknya, karena memang politiknya Timur Tengah itu berbeda dengan politik Barat, dan revolusi memang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah. Apalagi revolusi Iran juga menjadi trigger, kemudian revolusi Arab ataupun yang dikatakan oleh para sarjana Timur Tengah itu berkaitan dengan Arab Spring ya. Jadi memang terbentuknya revolusi-revolusi itu terkait dengan bagaimana pemimpin di dunia Arab itu terjadi ketidaksinkronan antara pemimpin dan keadaan ataupun stabilitas suatu negara, baik
dari segi politik, dari ekonomi, dan segi yang lain. Tapi lebih saya tekankan memang revolusi-revolusi yang terjadi ini berkaitan dengan pemimpinnya, pemimpin di negara-negara Timur Tengah seperti hanya dari Iran, Reza Pahlavi, kemudian di Tunisia Ben Ali, kemudian di Mesir ada Mursi, di Libya ada Gaddafi, kemudian di Suriah ada Hafiz al-Assad dan sebagainya. Memang kontestasi politik itu berkaitan dengan bagaimana pemimpin suatu negara ini saling berseteru gitu ya. Terkait dengan keadaan negara, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan dan sebagainya. Memang ini sebuah kajian hubungan internasional, ya, lebih ke hubungan internasional. Meskipun para peneliti melihat bahwasanya keterkaitan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam negeri, tapi juga ada kepentingan-kepentingan luar negeri yang mengharuskan mengapa harus misalkan saja Iran harus berseteru dengan Arab Saudi, kemudian Iran harus memasok pasukan dan alat-alat militer untuk Syiah Houthi dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan bagaimana prospek politik di Timur Tengah itu selalu mengalami dinamika yang hebat ya. Karena memang Timur Tengah itu dari sisi geografis, dari sisi produksi minyak di Timur Tengah, kemudian dari sisi agama dan dari sisi budaya memang agama Samawi diturunkan di Timur Tengah, maka menjadi sebuah kontestasi yang kompleks dan heterogen karena masalah Timur Tengah yang dihuni oleh berbagai etnis masyarakat. Meskipun Indonesia juga seperti itu, tapi alhamdulillah Indonesia masih stabil dari segi keamanan negara dan sebagainya. Dan meskipun Indonesia berbagai ras, etnik, budaya yang berbeda-beda, alhamdulillah Indonesia masih aman, tidak seperti Timur Tengah yang berkonflik dan akhirnya terpecah belah. Iran, kemudian Yaman Utara, Yaman Selatan, kemudian Suriah, Irak dan sebagainya. Beberapa Timur Tengah yang masih terus mengalami recovery ya. Kemudian sekarang Tunisia lumayan lah, sekarang mulai berbenah dan demokrasi bisa tumbuh subur di sana. Meskipun dulu awal terjadinya Arab Spring di Tunisia, tapi akhirnya mulai recovery dan lambat laun menjadi negara yang dengan demokratis lah. Dan lain-lain sebagainya yang bisa dikatakan memang kontestasi politik di Timur Tengah maupun negara-negara di Asia, di Eropa ataupun di negara-negara lain itu memang selalu terjadi. Kepentingan-kepentingan yang ada itu mempengaruhi bagaimana kebijakan politik yang dihasilkan dan diimplementasikan oleh negara tersebut. Seperti itu, Mas, kurang lebihnya. Terima kasih, Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari chat Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Fauzan Huzaifi. Nah, saya ingin bertanya, Ustadz, Iran sebagai negara yang memiliki dasar Islam yang kuat justru mengambil kerjasamanya dengan Rusia yang notabene merupakan negara yang berhaluan komunis atau yang terbilang latar belakang ideologi komunis. Yang saya ingin tanyakan, apa yang melatar belakangi Iran mengambil politik kerjasama dengan Rusia? Terima kasih, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Pertanyaan dari Fauzan. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan berat ya.
karena memang kepentingan politik itu kadang menabrak berbagai sektor ya. Agama juga menjadi bahan untuk dipertaruhkan ya. Karena memang Iran memang sangat betul dengan Syiahnya. Mengapa kok kerjasama dengan Rusia, dengan komunismenya? Kalau di sejarah memang dapat dikatakan memang dulu Rusia dengan komunis dan Amerika dengan kapitalismenya, ataupun Jerman dengan fasismenya, jadi perbenturan-perbenturan yang sampai sekarang pun juga terjadi, tapi tidak serta-merta perang terbuka. Memang kepentingannya Iran terkait itu sebenarnya ingin membentuk sebuah poros di Timur Tengah, terutama bagaimana Iran mencari teman gitu, mencari partner dalam politik, karena memang Iran ini dikucilkan, bahkan embargo ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat itu membabi buta, sehingga terjadi di Iran sendiri embargo ekonomi ini sangat berpengaruh. Bagaimana Iran sampai saat ini pun kalau tidak dibantu oleh Rusia mungkin akan kelabakan ya. Maka poros baru yang dilakukan oleh Iran ini adalah terobosan kebijakan politik luar negeri. Apabila tidak, maka Iran ini akan hancur lebur oleh gemburan Amerika, karena Amerika ini sangat menguasai karena sebagai negara adik kuasa, dan pion-pion yang dimiliki oleh Amerika ini di negara Timur Tengah juga banyak sekali, terutama Arab Saudi dan Israel. Apabila tidak dibantu oleh Iran, oleh Rusia, memang Iran ini juga di masa-masa sulit ini akan mengalami fase di bawah tekanan ya. Maka mengapa kok dia itu bekerja sama dan mengalami kedekatan dengan Rusia. Jadi poros baru yang dibangun oleh Iran dan Rusia ini sebagai untuk mengkanter Arab Saudi sebenarnya. Meskipun itu sangat sulit terjadi, tapi tidak bisa tidak mungkin kalau memang ada kekuatan ataupun poros baru di Timur Tengah yang ingin dimunculkan ya. Seperti itu. Jadi politik itu bisa menabrak berbagai sektor, meskipun agama, sekte, ideologi dan sebagainya. Demikian Mas Ahmad, siapkan saya. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan, kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Mari, silakan yang ingin bertanya. Karena belum ada yang ingin bertanya, Ustadz Firmanda mungkin ada materi selanjutnya yang ingin disampaikan. Sebenarnya saya ingin mengirim jurnal saya ya, tapi karena di Zoom kayaknya nggak bisa ya. Jurnal ini Mas? Ya, jurnal ini terkait dengan kontestasi Iran dan Arab Saudi. Bisa nggak ya? Bisa ya? Oke, coba saya kirim dulu ya.
Bisa, Mas, bisa. Bisa ya. Bisa. Bentar saya Halo. bentar ya, saya cari dulu filenya. Sepertinya ada di laptop. Sambil menunggu filenya, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, saya mencari filenya dulu. Mungkin sekedar menambahkan Pak Yai Firman. Siap, monggo. Jadi kalau mulai dari pertanyaan Mas Fauzan tadi juga menarik ya. Kenapa kemudian Iran memilih Rusia gitu ya. Sesungguhnya sebenarnya pada masa pada masa rezim Reza Pahlavi ya sebelumnya ini juga kerjasama dengan Amerika ya. Dan kemudian kerjasama dengan Rusia saya pikir Suaranya agak ada pengaruh. Mas, kurang terdengar Mas. Kalau saya lihat amati bahwa pengaruh ke geopolitik sangat berpengaruh ya antara Iran dengan Rusia ini memiliki kawasan yang secara geografis sangat dekat ya. Kemudian masa Rusia juga Iran dengan Rusia tidak lagi memandang bahwa kepentingannya tidak lagi terhadap ideologi apa di situ. Tetapi yang terlihat bahwa kedekatan Iran dengan Rusia itu adalah kepentingan ekonomi. Ada profit apa di situ. Nah, ini ada jangka panjang sesungguhnya mereka membangun sebuah kerjasama di bidang gas, di mana kita melihat Iran termasuk penghasil terbesar gas di Timur Tengah, kemudian juga minyak. Kemudian jalurnya itu memang sangat menguntungkan bagi Rusia karena secara geopolitik sangat geografis wilayah sangat dekat ya. Nah, itu yang sangat membantu sesungguhnya perkembangan Rusia ke depan ya, termasuk ya sangat memungkinkan harga ya pasti murah ya karena secara ekonomis mereka tidak memerlukan transport yang cukup jauh ya seperti negara lain. Saya pikir itu mereka tidak melihat bahwa ini adalah pergerakan ideologi, tetapi adalah profit ekonomi dan yang membuat bertahan Iran sekarang ya dalam politik dalam ilmu politik internasional itu kan ada yang disebut rational choice ya, pilihan yang rasional. Saya pikir para pemimpin Iran Rusia adalah pilihan yang tepat di mana mereka juga sangat klop dengan China dan terlihat di setiap pertarungan di PBB ya Iran selalu diselamatkan oleh hak veto kedua negara itu. Saya pikir begitu, Firman. Baik, terima kasih tambahnya Mas. Oke, filenya saya kirim linknya saja karena memang saya kurang paham filenya bisa dikirim apa enggak. Saya kirim link jurnalnya bisa dibaca untuk tambahan materi. Sebenarnya memang saya tadi ingin membahas tadi terkait dengan kontestasi ya, kontestasi Iran dan Arab Saudi karena memang
kedua negara ini yang sangat jelas antara terjadi. Bagaimana hubungan negara ini sering mengalami ketegangan. Bisa dibaca, teman-teman bisa diunduh juga gratis kok. Demikian. Mas Ahmad, ada pertanyaan atau kita sudahi? Tidak ada pertanyaan. Tidak. Oke, berarti sudah atau gimana? Saya juga ingin apa? Ya. Kalau Sudah berarti. begitu ya, kita sudahi sampai di sini aja pertemuan hari ini, Ustaz ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja pertemuan pada pertemuan ketiga During Kajian Timur Tengah ini. Kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih untuk Ustadz Firmanda yang menyampaikan ilmunya. Dan sekalian saya sampaikan. Jadi mungkin untuk selanjutnya karena masuk bulan Ramadan ya, mungkin diskusinya kalau malam atau sore ya enaknya. Jadi saya minta tanggapan dari teman-teman mungkin bisa sore atau malam, karena memang saya pagi sampai sore kayaknya masih belum bisa. Tapi insya Allah kalau sore sebelum maghrib itu saya bisa kondisikan. Gimana kalau diskusinya sambil ngabuburit, Mas? Oh, jadi sekitar jam 4 itu ya? Jam 4 sampai jam 5:30, 6 gitu ya? Iya, boleh. Oke, jadi memang nanti sebenarnya kajian diskusi ini saya planning itu bulan ini, bulan April ya, sampai April. Tapi kemudian nanti kalau misalkan ada tambahan materi dan saya juga mengajak teman-teman dari Kajian Timur Tengah pasca sarjana Jogja yang mungkin nanti bisa mengisi materi juga. Saya juga mengajak teman saya yang sekarang juga dokter Kajian Timur Tengah. Nanti biar materinya juga lebih menarik dan berwarna, karena memang meskipun kita mahasiswa Kajian Timur Tengah, tapi tidak serta-merta kita memahami Timur Tengah secara utuh ya. Mungkin ada konsentrasi negara yang dikaji oleh teman-teman mahasiswa Kajian Timur Tengah. Jadi saya sebenarnya tidak secara utuh membahas negara-negara Timur Tengah secara detail ya. Mungkin saya hanya paham bagian-bagian intinya saja, tapi kemudian saya juga terus membaca dan referensi-referensi saya kumpulkan terkait diskusi yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang Arab Saudi dan negara-negara teluk ya, karena juga cukup menarik untuk dikaji, karena Arab Saudi ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah memiliki konsen politik yang menarik, juga menjadi tujuan destinasi wisata, terutama juga haji dan umroh ya. Kemudian negara-negara teluk dengan sekarang mungkin Uni Emirat Arab, Qatar yang menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah, terkait juga Qatar menjadi salah satu negara yang diminati oleh para pelancong dari berbagai dunia. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang bisa membahas tentang keterkaitan bagaimana kebijakan politik, sektor ekonomi dan lain sebagainya terkait
meningkatnya ataupun perkembangan negara ini hingga menjadi negara kaya dengan minyak itu. Demikian Mas, tambahan dari saya. Jadi sore ya, teman-teman kan sore ya, sore sebelum kita buka puasa kita Oke, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Saya Ahmad Asqaf mohon undur diri. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi.